Iya. Suaraku kecil. Sport, iya kecil Mbak. Lumayan. Terus habis APD cuci tangan sama pakai masker segala macamnya, langsung kita lakukan look instant feel. Caranya itu look itu kita lihatnya itu lihat ini. Look, listen sama dengarkan ada suara tambahan apa enggak, kayak suara stridor, snoring, gurgling, sama feel-nya hembusan nafas dari ini namanya look instant feel. Kita gini sambil bilang look itu apa, listen itu apa, feel itu apa, gitu. Looknya yang dilihat Ini iya. Look itu bergerak apa enggak? Bedanya. langsung sekali waktunya. Lihat adanya pergerakan di dada, kemudian dengarkan apakah ada suara nafas tambahan dan juga rasakan apakah pasien bernafas atau tidak, gitu. Look feel kita lihat ke traumanya ya kayak mana? Ya, oh ya, langsung periksa tanda gejala susun ini. Kamu langsung bilang pasien ternyata mengalami stridor bisa atau snoring ataupun gurgling, terserah kalian. Stridor atau snoring itu lidah jatuh ke belakang, kalau gurgling itu yang Suara ngorok-ngorok. gitu. Tapi langsung jelaskan aja setelah tentu kita cek apakah pasien mengalami stridor atau snoring atau gurgling. Jadi langsung dirumuskan juga ternyata pasien mengalami misalkan stridor, ya bilang pasien mengalami stridor. Setelah itu kita langsung berikan tindakan dengan cara dengan cara terlebih dahulu curigai terlebih dahulu apakah pasien mengalami fraktur servikal yang berupa terdiri dari multitrauma itu ini cedera servikal ataupun cedera clavicula, gitu. Apabila pasien mengalami cedera servikal, maka harus diberikan implementasi berupa hetil sama chin lift. Hetil ini hetil tangan kiri ditaruh di Dahi. ya, chin lift dua jari atas terus ini. Jadi ini hetil, ini chin lift. Oh, ini ditekan nggak? Iya, ditekan biar ini menengadah. Jadi ininya yang bertumpu tapi ininya menengadah. Ini hetil, ini chin lift, gitu. Ini untuk pasien yang mengalami cedera servikal ya. Misalkan pasien yang mengalami multitrauma, jadi harus pakai jaw thrust. Kan itu ada hetil, chin lift, jaw thrust itu kalian harus dipraktekkan semua, didemokan semuanya. Nggak boleh pilih salah satu. Jaw thrust itu 3 jari ini di belakang mandibula. Terus yang ini sampai ke atas, yang ini turun ke bawah. Itu namanya jaw thrust. Nanti dicoba satu-satu aja. Itu namanya jaw thrust. Kemudian setelah itu bebaskan jalan nafas pasien dengan memasang OPA. Bilang gitu. OPA. Ini panjangannya. Pasang OPA, kita ambil dulu sesuai kebutuhan, kemudian ini ukur dari tepi mulut sampai ke mandibula. Mandibula itu ini. Sampai mandibula. Ya, mandibula itu ini. Terus bersihkan mulut pasien menggunakan kasa. Ambil kasa wes, pokoknya pakai tangan terus diginikan set. Udah pakai pinset ya Mbak? Enggak. Ini standar Mbak? Bersih. Habis dibersihkan, pasang opanya kan ya. Tetap tangannya harus jawa terus karena kan mempertahankan posisi kepala. Jadi kamu tetap bilang itu kan ada tulisan shift alat harus menghadap ke atas. Terus masukkan, dorong, putar 180, dorong lagi sampai terdengar suara nyaring dan kemudian posisi kepala harus tetap dipertahankan. Udah, itu pemasangan apa? Yang didorong lidahnya. Tidak, bukan lidahnya, ini alatnya harus masukkan sampai pasang itu. Kalau di pasien beneran ya, tapi kan ini dengan pantu. Ini selesai ini ini kan tadi kan saya bilangnya pilih ukuran yang sesuai, terus ukur dari tepi sampai ke mandibula. Kemudian bersihkan dengan kasa. Habis dibersihkan, chip alatnya ini harus menghadap ke atas kan, begini, didorong, dimasukkan, diputar 180, didorong sampai suaranya ada suara nyaring. Kalau nyaring berarti sudah benar ya tempatnya, sambil posisi kepala tetap dipertahankan. Posisi kepala tetap dipertahankan itu dari awal kita harus tetap jauh teras biar posisinya itu enggak goyang-goyang gitu. Dan juga ada kan ya
Itu apa mbak? Opa itu namanya. Itu tetap posisi kepalanya terus posisi kepala. Kalau bisa nanti ininya harus kebuka, jadi kalian ambil viral itu lebih gampang juga. Soalnya ini kan habis opa dipasang, posisi tangannya tetap disotras kayak menengadah, biar ininya bisa masuk ke ini. Ini langsung pakai nekolar tetap kalian harus bilang ukur dulu pakai jari kan ya, dari kepala ke bahu kan ya, ukur dulu kayak gini. Situ ambil nekolar yang sesuai kebutuhan. Bilangnya gitu ya mbak, duduk dulu terus ngambil. Kan duduknya kayak gitu ya. Iya. Di situ pasang nekolar. Nekolar tetap ini sotras. Berarti nggak usah diangkat kepalanya. Nggak boleh, nanti wis fraktur tambah fraktur. Gini. Nanti kalau udah gini nggak perlu disotres lagi, soalnya posisi kepalanya udah tersangga sama nekolarnya. Itu ya. Kan udah pengkajian, tindakan, langsung dievaluasi. Itu ABCDE kayak gitu. Pengkajian, tindakan, evaluasi. Jadi habis tindakan kita evaluasi. Oh, ternyata pasiennya jalan nafasnya sudah paten, maka airway teratasi, lanjutkan ke breathing gitu. Udah gitu kan. Masih A ya Mbak ya? A itu fokus ke ini, kalau B itu fokus ke pernafasan. Ini berarti apa ya, nggak usah langsung masuk ke dalam gitu ya? Iki ai. Ya. Kalau enggak, mbak. Tadi Pak Eko bilang kan harusnya ada dua sih, cara langsung sama tak langsung. Kalau yang langsung kan puter 180. Kalau tak langsung itu pakai tang spatel, tapi karena terlalu lama jadi tang spatelnya nggak pakai, jadi langsung tak langsung itu dimasukkan. Pakai opa ya, Mbak? Masukkan terus diputer 180 derajat iya sampai ini. Apa? nyaring berarti benar. Apa? Oh ya. Oh. Berarti mentok sampai, misalnya mandi belai sampai sini, berarti mentok sampai sini ya maksudnya? Oke, ya itu A ya. Terus yang B, berarti kan langsung breathing. Breathing itu kita kaji apakah pasien mengalami apnea ataupun respiratory arrest. Nah itu kalian juga belajar apnea itu tanda tanya gimana, respiratory arrest itu tanda tanya gimana. Tapi kebanyakan pasiennya terkena apnea, makanya breathingnya harus diatasi terlebih dahulu gitu. Nah, oke ya, pasiennya mengalami apnea, maka cek juga tanda gejala terkait iramanya. Ternyata iramanya irregular dan juga frekuensinya cepat, dibuktikan dari RM-nya itu ya. Karena kan nanti kita interpretasi juga dengan memasang BGA, spirometri sama SpO2. Itu BGA sama spirometrinya dipasang juga. Tapi kan karena BGA ini nggak ada alatnya, jadi kita cuma bilang aja, cuma masang SpO2-nya. Dari sini apa terlalu cepat lah? Enggak. Itu yang pengkajiannya ya, pengkajiannya kayak gitu. Habis SpO2 dipasang, kita lakukan pemeriksaan fisik dengan cara IAB. IAB itu pertama inspeksi dulu, lihat apakah ada peranjakan simetris dari pasiennya. Ternyata pasiennya peranjakannya nggak simetris. Kemudian kita auskultasi gimana suara vaskular apa enggak, pakai ini. Ini terus sambil di itu ya perkusinya. Habis itu langsung di itu ya, pasiennya mengalami tensi pneumotorak, apa hematotorak, tamponade jantung, iya kan ya? Ya itu kalian belajar juga perbedaannya itu apa. Terus kamu bilang ternyata pasiennya mengalami tensi pneumotorak. Nah kadang dosen itu nanyain apa artinya tensi, misal dosen tidak nanya ya wis kamu gak usah bilang gitu. Jadi nanti dipelajari lagi ya artinya tensi itu apa sampai tamponade jantungnya. Habis kita rumuskan ternyata pasiennya mengalami tension atau apapun itu wes, kita harus memberikan oksigen. Breathingnya harus dipenuhi dengan memberikan oksigen. Caranya sesuai dengan rumus yaitu 6 sampai 8. Tetap kalian bilang 6 sampai 8 dikali berat badan kali RF dibagi 1000. Nanti ada kasusnya sendiri gitu. Tapi ya apa 6 sampai 8 kali dulu Ini ya. apa ini kan nggak ada bedanya ya mbak untuk tindakannya setelah 6 kurang misalkan 8. kita tentukan Tetap pakai ini sama nanti hasilnya Apa nih 6 itu? hasilnya tergantung di kasus. TV. Jadi harus
rumusnya, terus harus bisa ngitung sama misalkan hasilnya misalkan nanti ini ya kan habis ini langsung ini tidak perlu yang ini tidak perlu dihapus nanti detailnya ini dihapus langsung habis kalian menentukan nilainya misalkan nilainya 50%, berarti 50% itu apa, memakai apa, ternyata 50% itu memakai masker, jadi harus kita pasang masker di sini, maskernya di sini kan, pasang masker jangan lupa. Nanti kan ininya tetap COP-nya tetap ada, tapi itu dicopot wes karena kan udah digantikan sama masker. Pasang masker, jangan lupa juga LPM-nya berapa, misalkan 50% itu LPM-nya berapa? 6-8. Jadi tapi kadang ada dosen yang uji kalau misalkan 20% itu dapat apa gitu, ternyata kan udara bebas ya kan ya. Kalau misalkan 30% itu apa, ternyata misalkan berapa LPM, dan ini ada yang nanya gitu. Kalau dosennya aktif, saya kalau pasif ya wis diam aja, terserah kita kondisinya gimana gitu. Habis dikasih itu langsung kalian evaluasi lagi wes, nggak perlu ini, nggak perlu langsung dievaluasi. Nah ternyata setelah pemberian oksigen ini SpO2 nya sudah lebih dari 95, maka lanjut dilakukan sirkulasi. Kalau belum dari 95 nggak boleh. Belum 95 ya? Nggak boleh. Jadi evaluasinya sebenarnya fokus ke SpO2 nya kan, soalnya breathingnya harus di atas oksigennya, itu diberikan oksigen. Jadi apa ada yang ingin didiskusikan nggak? Itu nih, Sing B ya, ajar itu nih loh. sing B. Yang B Mbak, agak bingung. Yang mana? Dari mana? Ngitungnya. Ngitungnya. Oh ini kalau rumusnya itu tetap paten pakai 6 Ini loh dalam kurung B 6 kali BB kali RR sampai 8 kali BB kali RR per 1000. Jadi kok tentang apa ya? apa namanya? Wes Bisa. anu 8 kali RR ya cilik temu ini pisahnya mbak ya apa iya dan hasilnya tes loh kan itu TVP kan ini tidak maksudnya kan volume ini ya mau rumusnya itu ini tidak volume 6 sampai 8 gitu. oh iya 6 sampai 8 dikali 4 kali Ya, dikali RR RR dikali berat badan juga 30 6 kali 30 tulis Urip pandemi. suka matarin Pak Udin. Loh, nak. Ono SPO niku. piro misalnya Apa nih? Berarti 6 itu ya ini TV ini terserah 6 apa bisa ya? 8 Enggak, iki iya maksudnya 8 Berarti kalau breathing ini dipasang terus ininya dicopot. Ayo sekarang ngitung ini pin ngerti. 60 wis. Karena 60. Itu iki kabeh. Ya kok hasilnya piro sampai piro kan ini kan langsung LPM kan piro sampai piro ngono. Nanti LPM, like misalnya fraksi 4 sampai 5. oh itu 6 sampai 8 itu 4 sampai 5 iki LPM Iya, fraksi tapi 4 sampai 5 Iya, kali kok ini matarin ono di aku. berarti kita langsung di LPM tadi lanjut langsung sirkulasi ya. Langsung sirkulasi kita cek dulu pasien mengalami shock apakah dia karena biasanya kalau sirkulasi itu pasiennya pasien yang mengalami shock karena perdarahan hebat kan, jadi harus dihentikan. Terus habis itu setelah kita mengetahui
ternyata pasien mengalami shock, maka lanjutkan ke tanda-tanda shock. Jadi kita harus tahu tanda-tanda dari shock itu apa aja. Yang pertama, biasanya akralnya itu dingin, dicek di sini, dipegang aja. Kemudian CRT-nya bisa di sini itu lebih dari 2 detik. Terus nafasnya cepat, tensinya turun. Oh iya. Tensinya turun. Kalau kan di tanda-tanda shock ya. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda shock, lanjut kita ke kemana? Kenapa? Periksa Nur, iya. Caranya gimana? darah apa aja, ada darah apa enggak? Ya pakai IAP. Jadi kita setelah mengetahui tanda-tanda shock, kita langsung melihat sama mengontrol adanya perdarahan dengan cara eksternal, internal. Eksternal itu kita lihat apakah ada darah di tubuh pasien. Jadi kita itu bajunya dibuka semua, cuman tetap pakai selimut nanti ya. Selimutnya di atas sini sampai sini, soalnya kan privasi pasien juga harus dijaga juga ya. Jadi dilihat, misalkan perdarahan, ternyata perdarahannya ada satu perdarahan misalkan di femur, jadi kita harus melakukan balut bidai, nanti balut tekan. Balut tekan ini nanti kita implementasinya seperti ini. Jadi setelah kita bilang periksa dan juga kontrol adanya perdarahan eksternal maupun internal, ternyata diketahui eksternalnya itu ada perdarahan di femur, maka kita lakukan balut tekan. Balut tekan pakai mitela. Mitelanya kan kenapa? Benar melakukan. Mitelanya yang pakai warna putih itu loh. Oh iya. Misalkan ini lukanya di sini. Jadi harus ditutup dulu sama tangan. Ditutup dulu pakai tangan, baru mitelanya di atas tangan ini, tangannya dilepas diginikan. Misalkan lukanya di sini berarti narinya sudah sini sampai tali Perlawanan. Itu diberi bantuan Elsa dulu apa enggak? enggak perlu. Berarti langsung mitela, Mbak. Eksternal sudah teratasi, berarti internalnya kita lihat juga apakah ada jejak memar, kita lihat sambil di raba-raba juga. Nanti biasanya misalkan ada krepitasi, waktu kita raba-raba itu ada bunyi krek, jadi kalau ada krepitasi jangan ditambah diginikan, biarkan dulu, biar nanti kan ada tindakan lainnya yang lebih lanjut gitu. Nah, habis kita pemeriksaan IAP, kita lihat juga kan ya, juga udah dibalut tekan kan. Balut tekan ini kan gunanya untuk mengontrol perdarahan, jadi kan outputnya kita udah teratasi, tinggal intake-nya harus kita kasih itu. Jadi nanti itu kan ada troli, biasanya itu kita cuma masukkan yang itunya loh, masukkan itunya terus dicantolin sambil ada plester buat di sini. Jangan lupa nanti kan kalian gerocok kan pakai apa, bengkok di sini biar nggak ngerembes. Habis intake output teratasi kan, kalau pasien yang mengalami shock itu harus diobservasi kan ya. Caranya itu dengan memasang kateter. Jadi kateternya nanti cuma dipasang biasa aja. Nanti kan ini cuma jadi dua, kayak ini udah lepaskan. Taruh sini ya, pokoknya pasang kateter gitu. Nggak dipasang beneran, Mbak? Entek waktu nih salah. Kalau pakai Dipasang beneran tapi pas anu Oh, alah ya ya. dimasukkan. Kalau pakai steril. Oh iya sih. Tapi kalau di IGD kan steril, cuman kan ini OSC, fokusnya ke tindakan primaris sesuai itu kan. Habis pasang ini kita langsung evaluasi wes. Apakah pasien cairan itu ya Mbak, ya cairan itu masih yang evaluasi sampai bengkok-bengkok mau Mbak, enggak perlu cairannya ngerembes infus. Jadi kalau cairan itu fokusnya ketika kamu udah shocknya itu ya, tanda gejalanya, terus langsung dibalut bidai wes. Balut bidai itu output, intake-nya itu cairan, terus observasinya biar balance pakai kateter. Habis di kateter ya langsung evaluasi, ternyata artinya udah nggak lebih dari 2 detik, akralnya udah hangat, tensinya udah naik, nadinya udah normal gitu. Maka sirkulasi teratasi lanjutkan ke disability gitu. Disability itu fokusnya ke AVPU, bisa pakai DCS atau AVPU, tapi kan DCS kan masih ngitung kan ya, kurang efektif, jadi pakai AVPU. AVPU itu alert, lihat apakah pasien sadar penuh. Ternyata pasien tidak sadar penuh, maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu verbal, dengan cara mengetahui respon pasien. Pak,
pasien tetap tidak berespon, maka langsung ke tindakan pain dengan merangsang nyeri seperti ini. Tindakan apa? Pain nyeri. Pakai ini. Pain tetap tidak ada respon, maka pasien dinyatakan unresponsive, tidak ada respon sama sekali, sehingga selanjutnya cek pupilnya apakah ada laserasi bisa melebar maupun menyempit. Melebar, pasien dikatakan melebar, apabila pupilnya melebar maka terdapat perdarahan intrakranial. Kalau menyempit berarti ada keracunan. Habis dicek pakai penlight, langsung pasang restrain. Stability udah teratasi guys, gitu aja. Perdarahan intrakranial. Perdarahan. Minimal. Alert. Ini di dalamnya kan ada alert, verbal. Nah itu guys, ini harus disebutin semua. Jadi kalau disability itu ininya ABPU sama pupil pakai penlight terus di restrain, itu disability. Habis disability, habis pasang restrain langsung dilakukan exposure. Exposure itu caranya dibuka seluruh pakaiannya, buat dilihat apakah ada memar, ada jejas, sama kayak tadi dilihat ini. Terus habis itu jangan lupa bilang kalau ada lokral, soalnya kan ada dosen yang tanya lokral itu apa. Kamu langsung bilang aja sebelum ditanya. Lokral itu menggunakan 3 penolong. Penolong pertama di kepala, penolong kedua ada di badan dengan tangan menyilang seperti ini. Lokal. Kan kita buka ini Terus lihat apakah ada perdarahan tetap, ada jejak tetap apa enggak. Nah habis itu langsung lihat yang belakang kan nggak bisa dilihat sih kalau nggak di lokal, jadi harus di lokal. 3 penolong tapi nanti di kepala Badan sama kaki. Jadi cuma bilang aja 3 penolong. Oh, iya. Penolong pertama ada di kepala, penolong kedua di badan sama kaki. Dan yang memberi aba-aba penolong pertama untuk melihat di tulang panjangnya apakah ada serpihan kaca kecil-kecil apa kira gitu. Terus kan udah teratasi langsung tuh. Kenapa? Kalau PSSD nggak usah dian Nggak usah, cuman bilang aja tuh. Itu ke budget monitor Masa nggak sakit juga? Tambah itu? Hah? Pokoknya Apanya sendiri? oh my god. Bisa. Lanjut toh. Enggak lanjut. udah. Terserah mau apa. Enggak. Yang retention lead nggak apa-apa. Yang exposure, Mbak. Tadi exposure Oh, itu yang membuka lokal seluruh itu. pakaian, Oh, iya. terus dilihat dari kaki, dari kepala sampai kaki. Kemudian ada ada lokal juga dengan cara 3 penolong. 3 penolong itu yang dari kepala, penolong pertama yang juga memberi aba-aba, penolong kedua di badan, penolong ketiga di kaki. Exposure. Exposure ya.